Pada 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan melaporkan beberapa kasus pneumonia misterius yang baru pertama kali terjadi. Berdasarkan keterangan resmi, setelah dilacak, rupanya kasus ini semua terkait dengan pasar seafood yang berada di Wuhan. Pada 11 Februari 2019, secara resmi, WHO mengumumkan virus ini bernama COVID-19. And it is COVID-19. Sejak saat itu hingga sekarang, lebih dari 400.000 orang meninggal karena virus ini di seluruh dunia. Masyarakat pun mulai ketakutan dan was-was untuk pergi ke pasar ataupun swalayan. Meskipun pasar atau swalayan ada yang mulai tersedia secara online, tapi tidak semua kota di Indonesia memilikinya. Ini adalah dilema, di mana hampir semua kebutuhan pangan kita berasal dari pasar. Tetapi, di satu sisi, sekarang sedang terjadi pandemi virus corona. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum, hai. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi, sebenarnya kita tidak bisa 100% berpisah dari apa yang disebut dengan pasar. Karena, apapun kebutuhan kita pasti berasal dari sana. Pemerintah pun menyadari hal ini. Dengan mengikuti panduan WHO dan kementerian terkait, pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 mengeluarkan kebijakan untuk beradaptasi dengan pandemi atau yang sering disebut dengan new normal. Dan inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru atau new normal. New normal atau kebiasaan-kebiasaan baru adalah sebuah protokol yang dibuat oleh gugus tugas COVID-19 bersama kementerian terkait untuk mengatur berbagai segi kehidupan kita agar bisa kembali seperti biasanya, secara bertahap dengan aturan-aturan kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus ini. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perdagangan nomor 12 tahun 2020 yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat, seraya menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, di dalam surat edaran tersebut, pasar dan swalayan merupakan salah satu fokus dalam penerapan protokol tersebut. Dalam surat edaran tersebut juga terdapat beberapa hal yang harus kalian ikuti saat pergi ke tempat seperti pasar atau swalayan. Seperti yang pertama, pastikan kalian gak sakit saat ke pasar. Yang kedua, jangan lupa pakai maskernya. Yang ketiga, kalau kalian punya sanitizer, jangan lupa dibawa ya. Nah, saat di pasar, diusahakan untuk sebisa mungkin menjaga jarak dengan pengunjung lain ya. Nah, setelah pulang dari pasar atau swalayan atau tempat ramai yang ada di luar, kita wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan membersihkan diri sebelum menyentuh barang yang ada di rumah ataupun orang lain. Berdasarkan analisis model dari University of Western Australia, keefektifan perilaku yang tadi saya sebutkan atau biasa disebut dengan physical distancing atau jarak fisik dapat mengurangi resiko kontak dengan yang tertular sebesar 70%. Maka dari itu, ayo tetap mengikuti anjuran pemerintah agar kita tetap bisa beraktivitas dengan aman dan sehat demi keluarga dan orang yang kita cintai.